Shalom, selamat bertemu dalam vlog ini sekali lagi. Kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang bertajuk Yesus adalah Muslim? Tanda soal. Buku ini sebenarnya berasal daripada Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Lebih kurang sama bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, tapi mungkin dari segi tata bahasa dan ejaan ada sedikit perbedaan, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Tajuk asal buku ini dikatakan, benarkah Yesus adalah Muslim? Ditetapkan di sini. Tapi sebenarnya tajuk asal buku ini ternyata Yesus Muslim, yang mana ditulis oleh Muhammad Jaya di Indonesia, kemudian diterjemahkan. Dan jika kita membandingkan kedua tajuk tersebut, Yesus adalah Muslim, dan juga ternyata Yesus Muslim, yang memberikan suatu gambaran yang berbeza. Buku asal ini memberikan suatu polemik ataupun argumen ataupun dakwaan yang benar-benar pasti bahwa Yesus adalah Muslim. Tapi dalam versi terjemahan bahasa Malaysia ini, ia memberikan suatu ruang untuk berpikir ataupun bertanya, benar atau tidak. Jadi saya rasa buku ini, tajuk buku versi bahasa Malaysia ini lebih lembut. Mungkin tidak mahu menyentuh ataupun tidak mahu menyinggung perasaan orang-orang Kristen. Sebab dia memberikan ruang untuk mempersoalkan dengan tanda soal yang diberikan. Berbanding buku daripada Indonesia yang terus memberikan suatu dakwaan. Full stop. Dan buku ini tidak begitu tebal. Ya, agak nipis. Hanya lebih kurang 139 muka surat. Sehingga sini 139 muka surat. Dan di belakang ada lagi sehingga 147. Tapi bahagian tersebut hanyalah bibliografi, biodata penulis. Dan apabila saya membaca buku ini, saya terfikir dan saya tertanya-tanya, benarkah penulis buku ini telah melakukan penyelidikan yang terperinci terhadap kepercayaan Kristen? Sebab di dalam buku ini ada bahagian-bahagian tertentu, malahan banyak bahagian-bahagian yang mana dikatakan adalah kepercayaan Kristen, ataupun dikatakan terdapat di dalam Alkitab, ataupun dikatakan adalah tafsiran Alkitab, dan sebagainya. Namun, ia bukanlah tafsiran ataupun kepercayaan Kristen yang sebenar. Ia seolah-olah seperti penulis ini memberikan suatu dakwaan yang dikatakannya adalah kepercayaan Kristen, kemudian menyerang dakwaan tersebut. Sedangkan dakwaan tersebut bukanlah kepercayaan Kristen. Jadi saya tertanya-tanya tentang credibility buku ini. Sebagai contoh, di awal muka surat, bagian nota penerbit, dikatakan, saya baca, dikatakan, Bible adalah kitab suci bagi penganut agama Kristen. Oke, masih betul. Kemudian, ia kombinasi daripada dua kitab Perjanjian Baru, New Testament, yang diturunkan kepada Jesus, dan Perjanjian Lama, Old Testament, yang diturunkan kepada Moses. Jika Anda seorang Kristen yang tahu serba sedikit tentang kepercayaan ataupun iman yang kita percayai, Anda pasti akan terus dapat menangkap suatu permasalahan dalam kenyataan tersebut. Karena Perjanjian Baru itu bukanlah sebuah kitab. Malahan Bible bukan terdiri daripada dua kitab. Ia terdiri daripada himpunan kitab yang ditulis dalam jangka waktu beribu-ribu tahun oleh ramai penulis. Jadi apabila di awal buku ini sudah mengatakan suatu kesilapan fakta yang sebenarnya sangat mudah untuk diketahui, jika penulis ini ataupun penerbit buku ini ada membuat sedikit penyelidikan tentang apa itu Alkitab menurut perspektif Kristen, pasti kesilapan ini tidak akan terjadi. Tapi di awal lagi sudah ada kesilapan seperti ini. Jadi kesilapan seperti ini membuatkan saya sebagai pembaca sedikit skeptik ataupun sedikit ragu-ragu dengan isi kandungan seterusnya dalam buku ini. Dan ragu-ragu ataupun perasaan ragu-ragu yang timbul itu memang bersebab karena setelah saya membaca keseluruhan buku ini, saya tertanya-tanya dan karena terdapat begitu banyak konteks yang tidak diperhatikan dalam memetik ayat Alkitab, kesilapan fakta sejarah, penggunaan argumen yang sudah lama ditolak di dalam dunia akademik, dalam dunia penyelidikan Alkitab Perjanjian Baru sama ada oleh orang Kristen ataupun bukan Kristen. Tapi buku ini masih menggunakan argumen tersebut. Ada satu argumen yang mana saya melihat, oh, orang ini mungkin tidak begitu update dalam isu tersebut. Kemudian juga terdapat suatu penafian yang tidak diberikan sebarang bukti. Salah satu penafian yang saya rasa mempunyai
impak yang sangat besar adalah penafian kepada penyaliban Tuhan Yesus, juga disentuh dalam buku ini, karena setahu saya tidak ada seorang pun penyelidik, sama ada mereka itu Kristen atau bukan Kristen, yang menafikan penyaliban Tuhan Yesus. Tidak ada sebarang penyelidik yang pakar dalam bidang mereka, yaitu dalam bidang penyelidikan sejarah Perjanjian Baru. Kristen atau bukan Kristen, di mana peristiwa penyaliban adalah suatu peristiwa sejarah yang sangat pasti telah terjadi, berbanding mana-mana peristiwa sejarah kuno yang lain. Jadi apabila buku ini menafikan peristiwa sejarah yang sangat pasti tersebut, ia memberikan suatu keraguan tentang sejauh mana penulis buku ini telah menyelidiki isu tersebut. Dan format buku ini terdapat lebih kurang 6 bab, di mana bab 1 dia coba memperkatakan tentang Yesus sebagai anak hasil zina. Dan kemudian di dalam bab tersebut dia mempertikaikan bahwa Alkitab tidak membela Yesus, dan banyak lagi. Kemudian Yesus utusan Allah, maksudnya Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya manusia biasa. Kemudian bab 3, Yesus ataupun Judas yang disalib. Kemudian bab 4, Yesus bukan Tuhan, ya lebih kurang sama dengan bab 2, cuma dia mempunyai penjelasan yang lebih panjang lebar. Kemudian bab 5, kritikan kepada Trinity. Dan yang terakhir bab 6, apa agama Yesus. Jadi kesimpulannya tentang buku ini, ia adalah sebuah buku yang secara ilmiah, ia penuh dengan kesilapan fakta, kecelaruan. Apakah kepercayaan Kristen yang sebenar tidak diberikan dengan tepat? Kemudian terdapat ayat-ayat tertentu yang dipetik separuh-separuh tanpa menggambarkan konteks keseluruhan. Kemudian terdapat info ataupun maklumat yang sudah outdated ataupun sudah ketinggalan, yang mana sudah tidak dipakai lagi dalam dunia akademik hari ini, masih digunakan di dalam buku ini. Jadi patutkah Anda memiliki buku ini sebagai seorang Kristen? Jika Anda ingin menyelidiki dakwaan terhadap kepercayaan Kristen, buku ini sangat baik sebagai rujukan. Namun jika Anda tidak berminat dalam hal-hal seperti itu, saya rasa Anda boleh meminjamnya. Tapi jika Anda ingin membelinya, mungkin itu hanya membazirkan duit Anda. Yang pasti ia bukan kepercayaan Kristen, kebanyakan yang dikenakan dalam buku ini. Dan saya sarankan Anda untuk lebih mendalami kepercayaan Kristen yang sebenar, dan kemudian Anda membandingkan isi kandungan buku ini dengan apa yang kita percayai, yang sebenar, yang alkitabiah. Saya rasa itu saja. Mungkin saya akan membuat video secara bersiri untuk mengupas lebih terperinci setiap poin yang terdapat di dalam buku ini. Itu pun jika saya ada masalah. Itu saja. Sekian. Selamat bertemu lagi.